Ya, pemirsa, PPDB zonasi rencananya akan diganti jadi PPDB domisili. Namun kita masih belum mendapatkan ya rincian lengkapnya, mekanismenya nanti seperti apa yang dimaksud dengan domisili ini. Apakah ini beneran mengganti atau menyempurnakan sistem zonasi yang sudah ada begitu atau ganti ya? nama, ganti judul gitu. Bisa jadi gitu kan ganti nama. Tapi itu akan kita bahas pada pagi hari ini dengan sejumlah narasumber, baik yang hadir di studio maupun juga sambungan Zoom. Yang di studio ada Bapak Indraza Marzuki Rais, anggota Ombudsman periode 2021-2026. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Indra. Waalaikumsalam. Pak Indra ya Pak? Pak Indra, oke. Nah, nanti juga akan bergabung ya, kita lagi usahakan untuk bergabung bersama kita. Ada Profesor Atif Latiful Hidayat, Wamendiknasmen, untuk hadir pada pagi hari ini juga berdiskusi bersama kita. Mungkin langsung saja ke Pak Indra. Ya, sambil menunggu sambungan ya. Betul. Dengan Nah, Pak sebelum Wamen. kita membahas soal domisili ya, sistem domisili. Mungkin sejauh ini bagaimana dengan pelaksanaan zonasi yang dipantau dan pun catatan dari Ombudsman terkait sistem tersebut? Ya, jadi sebetulnya Ombudsman sejak tahun 2017 semenjak diberlakukannya sistem PPDB sudah melakukan pengawasan. Dan setiap tahun kami memberikan masukan, rekomendasi ataupun koreksi kepada pihak terkait. Mulai dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dulu, lalu dengan Menko PMK dan segala macam. Namun yang kami lihat memang banyak kesalahan ataupun kekurangan yang berulang setiap tahun. Nah, kami mengapresiasi bahwa pemerintahan pada saat ini melakukan inisiasi untuk mengkoreksi. Oke, Nah, perubahan lah. Perubahan, ya. Tapi kan kami belum mendapatkan penjelasan. betul, Nah, ini dia. Tapi balik lagi bahwa sebetulnya ada beberapa kelemahan dan kami melihat mulai dari persiapan, pelaksanaan hingga pasca. Jadi jangan hanya melihat ketika ada pelaksanaan. Kasus-kasus seperti apa itu? Mungkin. Contohnya ketika di persiapan, ketika penentuan kuota, berapa besar jumlah kuota untuk zonasi, afirmasi, itu tidak ada pemetaan sebaran jumlah calon peserta didik. Akar permasalahan ini sebetulnya adalah satu, kurangnya jumlah sekolah. Yang kedua, mutu pendidikan yang belum merata. Itu disebabkan karena misalnya tenaga pendidik begitu. Tenaga pendidik misalnya, ataupun sarana prasarana yang kurang. Infrastruktur ya. Ya, kalau tanya perkembangan kota juga mempengaruhi. Bayangkan kota berkembang, masyarakat bergeser ke pinggir, sekolahnya masih di tengah kota. Itu ada beberapa daerah itu. Jadi memang kembali lagi masalah pemetaan dan kedua masalah bagaimana terkait dengan persiapan aturan yang harus tersosialisasi lebih baik kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak mengalami kebingungan saat dilaksanakan PPDB. Kita ketahui kementerian kemarin menyampaikannya kepada publik ya, sudah ya, merubah dari zonasi menjadi domisili. Tidak cukupkah Januari 2025 ini untuk kemudian diterapkan pada Juli ya, kurang lebih ya, 2025 untuk sosialisasi? Nah, ini dia, kami merasa itu sebenarnya waktu yang cukup. Cukup seharusnya. Namun harus melibatkan seluruh pihak. Jadi jangan hanya mengandalkan pihak kementerian. Karena pelaksanaan itu adanya di daerah. Betul. Jadi dinas kepala daerah juga harus aktif melakukan. Sehingga masyarakat sebelum memasuki masa PPDB ini atau SPMB namanya sekarang. sekarang. Ya, itu mereka sudah menyiapkan semuanya. Itu untuk masyarakat. Yang kedua adalah pada pihak pemerintah harusnya juga sudah menyiapkan, memetakan berapa jumlah sekolah yang dibutuhkan. Ya kan? Jangan membagi zona seperti membagi potong kue gitu, bagi rata. Kadang-kadang ada beberapa daerah yang sekolahnya Sistemnya kayak begitu? kebanyakan mereka business as usual. Sehingga akhirnya berulang setiap tahun begitu saja kan kejadiannya. Orang ribut dengan masalah zonasi, tidak mendapatkan karena itu ada kecurangan dan segala macam. Kembali lagi, lakukan pemetaan dahulu. Oke, kita juga informasinya ini sudah tersambung dengan Profesor Atif Latiful Hidayat, Wamendiknasmen. Selamat pagi. Pagi, Assalamualaikum. Pak Wamen. Pak Wamen. Assalamualaikum, selamat pagi. Baik. Pak Arif. Ada Pak Indra juga, anggota Ombudsman RI, Pak Wamen. Baik, selamat pagi Pak Indra. Baik, Prof. Oke, langsung saja Prof, mungkin kita masih bertanya-tanya ini yang dimaksud sistem domisili ini apakah mengganti sistem zonasi atau mengevaluasi sistem zonasi atau ganti nama tadi ya? Ganti judul aja. Ganti judul gitu. Gimana Prof? Mohon penjelasan dong. Ya,
Sebelum sampai ke sana, itu perlu dipahami dulu oleh semua pihak ya, filosofi dan tujuan dari dulu kita menyebutnya sebagai PPDB ya, yang sekarang tampaknya SPMB. publik sudah mengetahuinya akan ada perubahan nomenklatur begitu. Tujuannya antara lain ya, yang penting sistem itu dimaksudkan dalam rangka menghadirkan pendidikan yang bermutu untuk semua. Jadi pemerataan kesempatan untuk pendidikan yang bermutu itu. Yang kedua, harus hadirnya inklusi sosial, integrasi sosial, dan kohesivitas sosial. Jadi murid dari berbagai latar belakang sosial, suku, etnis, agama, harus dapat berinteraksi secara intensif ya. Dan belajar di sekolah yang dekat dengan tempat tinggal itu memiliki relasi sosial yang kuat ya dengan teman sebaya dan internalisasi nilai-nilai utama ya. Jadi itu harus dipahami filosofinya. Hanya kemudian ada evaluasi sebab di lapangan ya sesuai juga dengan mungkin perkembangan yang terjadi ya dan situasi-situasi yang berbeda, maka ada beberapa persoalan yang muncul ya yang harus ini kemudian diperbaiki. Umpamanya secara akademik ya sistem tersebut itu terjadi penurunan kualitas ya pada sekolah unggul disebabkan ada heterogenitas intake muridnya ya. Kemudian juga banyak murid yang mengundurkan diri. Kemudian secara administrasi itu diketahui oleh umum terjadinya pemalsuan dokumen, ada perbedaan standar raport, swasta tidak kebagian murid, dan ada beberapa sekolah negeri yang menerima lebih dari daya tampung ya. Kemudian juga proses kurang akuntabel, transparan, bahkan ada tidak patuh pada petunjuk teknisnya. Jadi itu beberapa masalah yang mendorong kemudian ada perbaikan ya terhadap sistem yang ada. Sekira demikian. Perbaikan dengan sistem yang ada, berarti sistem domisili ini bagaimana penjelasan lengkapnya, Pak Implementasinya Wamen? nanti. Ya, jadi untuk penjelasan lengkapnya kami sudah menyusunnya karena ini akan dibahas ya pada tingkat yang lebih tinggi. Jadi mohon sabar karena sebentar lagi insya Allah ya. Tapi secara umum sistem domisili ini itu didasarkan kepada domisili di wilayah administratif ya yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Jadi tujuannya untuk mendekatkan domisili murid dengan satuan pendidikan. Nah, dari yang sebelumnya kan tadi juga saya mendengar itu ada keluhan-keluhan ya, umpamanya kalau pengukuran secara jarak itu tidak akurat, bahkan menimbulkan kekurang adilan ya, kekurang transparanan begitu. Nah, jadi ini sistem yang baru ini untuk mengurangi, meminimalkan, memperbaiki dari kekurangan-kekurangan dari sistem yang sebelumnya. Ya, maka kita menyebutnya dengan domisili. Tapi lengkapnya harap bersabar dalam waktu yang dekat insya Allah akan disampaikan secara lebih detail ya. Karena ini juga akan nanti menyangkut pihak yang lain ya, pemerintah daerah umpamanya. Ya. Ya. Nah, itu dia. Betul sekali Pak Wamen, setuju dengan itu. Tapi juga catatan juga yang disampaikan tadi oleh Ombudsman RI, Pak Indra menyebutkan sosialisasi Pak, itu penting. Ya. Jadi kalau misalnya pagi ini Pak Wamen mungkin masih meminta bersabar dulu ya waktunya begitu. Ya. Nah, harapannya bagaimana nanti akan sampai hingga ke sekolah-sekolah yang berada di tingkat 2 setiap provinsi Nah, begitu. masalahnya juga sejumlah sekolah ini udah buka pendaftaran, Vi, udah beriklan, udah mempromosikan sekolahnya. Kalau tidak secepatnya mungkin nanti sistemnya berubah lagi kan nanti bingung juga masyarakat. Gimana, Pak? Tapi jeda dulu sejenak Pak Wamen dan juga Pak Indra.
Kami akan kembali lagi Baik, usai baik. jeda pada waktu berikut.